Saudara-saudara, Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang. Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan. Akibat utang meroket, ruang fiskal sempit. Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat, kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Yang kita kerjakan tuh kalau sungguh-sungguh diniatin dengan baik dan tidak sebenarnya sulit, tapi dibikin sulit. Banyak kita yang mempersulit diri kita, bilang utang kita banyak. Kita negara yang utangnya paling sedikit sekarang ini. Compare to other peer countries. Oh iyalah, bandinginlah sama-sama negara yang besar. Jadi kita jangan, kau tuh jangan membuat dirimu kerdil. Kamu negara besar. Agus, mau gimana juga kamu berapi-api begitu pidatonya. Bagi saya tidak berkualitas pidatomu itu. Cuma mencari kesalahan, mencari kekurangan, dan pidato provokasi kalau menurut saya. Nggak ada pidato untuk membangun. Nah, makanya pidatomu itu bagi saya cuma setaraf dengan kelas SMP lah. Tidak bermutu. Intinya tidak bermutu sebagai politisi yang sudah tinggi lah, karena kamu kan ketua umum. Tetapi nggak ada kualitasnya. Berapi-api bagaimanapun, saya tidak berminat untuk memilih Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat gerobokan gokil semuanya. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat ya? Tiba-tiba Mas AHY kembali mengkritik keras pemerintah ya. Kemarin kan sempat adem, sempat cool down lah, sempat bertemu dengan Puan dan sebagainya. Terus tiba-tiba tanggal 14 Juli 2023 lalu Mas AHY kembali mengeluarkan statement mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Tak hanya soal pembangunan IKN yang kemarin dia kritik, soal utang negara juga kembali Mas AHY angkat. Sepertinya bau-bau mau jadi cawapres nih ya. Kali ini Mas AHY kembali mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan ekonomi yang stagnan dan utang yang menurutnya itu sangat ugal-ugalan. AHY menyebut ekonomi Indonesia ini tumbuh rendah, tetapi utangnya meroket. Namun ada yang lupa ya, Mas AHY ini hanya melihat sisi negatifnya saja, yang jadi highlightnya hanya utang negara saja. Mas AHY nggak melihat ya, di balik utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, digunakan untuk mensejahterakan rakyat, digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan digunakan untuk pemerataan pembangunan, di mana ini menjadi salah satu fondasi
memperkuat negara ini untuk bisa bersaing maju dengan negara-negara lainnya. Dan terkait dengan Mas AHY yang mengkritik soal utang negara ini, Bu Sri Mulyani, terus Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan masyarakat pun memberikan tanggapannya, memberikan jawabannya soal kritikan dari Mas AHY ke pemerintahan Presiden Jokowi ini. Dan berikut adalah videonya. Saudara-saudara, Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang. Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan. Akibat utang meroket, ruang fiskal sempit. Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Agus, mau gimana juga kamu berapi-api begitu pidatonya. Bagi saya tidak berkualitas pidatomu itu. Cuma mencari kesalahan, mencari kekurangan, dan pidato provokasi kalau menurut saya. Nggak ada pidato untuk membangun. Nah, makanya pidatomu itu bagi saya cuma setaraf dengan kelas SMP lah. Tidak bermutu. Intinya tidak bermutu sebagai politisi yang sudah tinggi lah, karena kamu kan ketua umum, tetapi nggak ada kualitasnya. Berapi-api bagaimanapun, saya tidak berminat untuk memilih Anda. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat, kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Yang kita kerjakan tuh kalau sungguh-sungguh diniatin dengan baik dan tidak sebenarnya sulit, tapi dibikin sulit. Banyak kita yang mempersulit diri kita, bilang utang kita banyak. Kita negara yang utangnya paling sedikit sekarang ini. Compare to other peer countries. Oh iyalah, bandinginlah sama-sama negara yang besar. Jadi kita jangan, kau tuh jangan membuat dirimu kerdil. Kamu negaramu negara besar. Warisin kok utang negara, warisin tuh kesejahteraan buat rakyat. Izin setik Mbak Ajeng Cute 16. Warisin kok proyek Hambalang yang mangkrak. Warisan tuh yang jelas. Jadi agar dapat dilihat, minimal dilihat lah, nggak dirasakan. Jadi mata itu nggak kotor melihat proyek Hambalang. Gitu jeng, ya. Warisan kok diturunkan sama Pak Anas Urbaningrum sama Mbak Angelina Sonda. Gimana itu? Hah? Masa dikasih warisan masuk ke dalam sel? Ah, karangan aja. Enggak, yang herannya gini ya. Saya tuh bingung nengok si Ajeng ini ya. Jelas-jelas memang Partai Demokrat. Ini entah disuruh memang sama ketua Demokrat Pak SBY sama Pak AHY disuruh untuk berkoar-koar gini, nggak tahu juga saya. Tolong dulu bagi yang tahu ya, netizen tolong ditulis di kolom komentar.